Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat hijrah istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi, bermuajahah dalam kajian kita. Dan insyaallah di setiap kajian kita ini akan menambah keimanan dan keilmuan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada wa'dun dan wa'idnya Allah. Ada janji dan ancamannya Allah. Janjinya Allah akan berikan kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya Allah akan Allah berikan kepada mereka yang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pula bentuk ancaman ada dua. Yang pertama dengan kalimat ghadab, yang kedua dengan kalimat al-la'nah. Yang mana kedua-duanya ini memiliki perbedaan. Ketika Allah marah kepada hambanya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang. Akan tetapi ketika Allah melaknat hambanya, melaknat orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika laknat Allah turunkan, Allah akan cabut rahmat dari dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sedang berada di penghujung tahun 2019. Beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2020. Di akhir tahun ini banyak sekali kita lihat kejadian, kita lihat fenomena yang mana itu dapat menimbulkan marah dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di penghujung tahun 2019, orang-orang akan berbondong-bondong keluar rumah. Mereka akan memadati lapangan-lapangan, jalan-jalan, dan tempat-tempat lainnya yang bertujuan untuk merayakan pergantian tahun 2019 ke 2020. Yang menjadi ironisnya adalah orang-orang yang keluar pada malam itu bukanlah orang-orang non-muslim yang pada hakikatnya pergantian tahun 2019 menjadi tahun 2020 adalah kegiatan mereka. Kita lihat banyak kaum muslimin, para pemuda-pemuda, para orang tua yang keluar pada malam hari itu. Padahal mereka tahu dan mereka yakin dan mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang Islam. Padahal ketika malam itu orang-orang non-muslim yang itu adalah hari perayaan mereka tidak keluar ke jalanan, akan tetapi mereka berdoa di dalam gereja-gereja mereka. Lalu siapa orang-orang yang memenuhi lapangan-lapangan tersebut sehingga banyak membludak orang di mana-mana? Mereka adalah generasi-generasi kita. Mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang mengaku memiliki agama Islam. Na'udzubillah, kita lihat pada malam hari itu, kita bisa katakan bahwa pada malam hari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena pada malam hari itulah banyak kejahatan, banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang padahal mereka tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak para remaja yang keluar berboncengan yang mereka bukan mahramnya, lalu mereka berpegangan tangan. Antum. Kita mengatakan, ada perempuan yang mengatakan aku cinta dengan ibuku, tetapi dia masih keluar dengan orang yang bukan mahramnya. Ketahuilah, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang seperti ini
dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Ketika ada seorang perempuan, lalu ia tangannya disentuh, dia berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahramnya, ketika itulah ia sedang memberikan bara api di tangan ibunya. Lalu ibunya itu disuruh menggenggam bara api tersebut sehingga mendidihlah otak ibunya. Antum yang mengatakan sayang kepada kedua orang tua antum, kepada ibu antum, tetapi antum masih berpacaran, berpikirlah. Lalu kita lihat di sana banyak praktek-praktek seperti meniup trompet, menyalakan api, melihat kembang api, berkumpulnya orang yang bukan mahramnya, saling bersentuhan. Bahkan dari Badan Narkotika Nasional mengatakan meningkatnya penjualan narkoba itu terjadi ketika malam tahun baru. Na'udzubillah. Itu semua adalah cara-cara manusia yang mana ketika itu mereka tidak sadar bahwa itulah yang akan membuat Allah marah dan akan menurunkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika ada satu kaum ia melakukan kemaksiatan, ia melakukan pelanggaran, padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah langit dan bumi, laut dan serta isinya selalu berseru kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menghancurkan kaum ini. Izinkan aku untuk menghancurkan hamba-hambamu yang tidak pernah bersyukur kepadamu. Izinkan aku untuk membinasakan seluruh orang-orang yang menduakan dirimu, ya Allah. Tetapi kita lihat rahman dan rahimnya Allah. Allah tahan. Allah tidak memberikan laknatnya kita. Maka dari itu kalau kita tahu seperti itu, jangan besok ketika malam tahun baru kita keluar, kita asyik-asyikan. Ingatlah wahai saudaraku, kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Ketika antum keluar malam tahun baru lalu mengikuti perayaan mereka, maka disitulah iman antum telah goyah, dan disitulah antum termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah akan menurunkan marah dan laknat Allah ketika semua apa-apa yang Allah larang dilanggar oleh kita. Dan terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan terkadang kita menganggap bahwa itu hanyalah kesalahan kecil. Yang paling kita takutkan adalah laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah marah dan laknat kepada satu kaum, kita lihat kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu, yang mana seperti kaum Nabi Lut yang Allah laknat, seperti juga Ashabus Sabat yang Allah laknat, dan juga para orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang Maha Esa. Allah berikan laknat kepada mereka. Jangan sampai kita diberikan laknat terlebih dahulu kepada Allah, baru kita menyadari bahwa itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah keilmuan kita, sehingga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang menyerupai kaum-kaum yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.